Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yasmin Zahrani. Di video kali ini kita akan membahas analisis luas permukaan menggunakan metode BET. Analisis BET adalah metode pengujian untuk menentukan luas permukaan spesifik dan karakteristik pori suatu material padat. Analisis ini menggunakan prinsip adsorpsi gas atau biasanya gas nitrogen pada permukaan dan di dalam pori-pori material. Kita mulai aja. Di sini aku menggunakan Excel untuk olah datanya. Ini kita udah membuat tabel-tabel yang akan kita isi. Untuk datanya sendiri di sini kita ada sheet 1 sama sheet 2. Sebenarnya sama aja. Kalau misalkan di sheet 2 ini tuh data lengkapnya yang dihasilkan dari hasil karakterisasinya. Seperti ini. Ada data-datanya. Nah, sedangkan di sheet satunya itu lebih ke rangkuman dari hasil analisis. Kita bisa lihat di sini data yang sudah dirapikan. Nah, untuk memasukkan datanya di sini kita ada P per P0 sama volume adsorbed. Nah, kita akan mengambil datanya di sini. Ini ada titik awal sama titik akhir, di mana titik awalnya itu dari nomor 4 dan titik akhirnya itu dari 9. Terus kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada P0. P0-nya itu dari 4 sampai 9. Nah, itu sebenarnya di 0,03 ya. Sama aja kayak di sheet 2-nya. Nih, jadi di sheet 2-nya juga untuk paper P0 tuh sama aja. Jadi kita copy, kemudian kita salin aja sini, paste. Oke, ini bentar, kita ubah jadi general supaya angkanya sama. Oke, kita ubah dulu supaya lebih jelas warnanya. Oke. Nah, selanjutnya kita kan udah ada nih di sini sumbu X-nya itu buat paper P0 dan sumbu Y-nya itu yang ini. Nah, untuk menghitungnya ini tuh kita tinggal masukkan rumus 1 sama dengan kita dalam kurung kan itu ada X itu ya. Nah, X nya tuh yang ini, yang volume adsorbed, kemudian dikali sama 1 dibagi ini yang paper P0 ya. Kalian bisa ikutin rumusnya di sini. Tinggal di enter. Nah, kalau udah ada kayak gini tinggal kita diklik kanan 2 kali. Nah, kalau udah ada hasilnya ini tuh untuk menjadi sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Sekarang kita akan memplot. Kita ke scatter. Kemudian kita ke select data buat masukin sumbu X-nya. Ini kita tulis aja dulu plot BT. Kemudian di X-nya kita masukkan. Oke. Nah, oke. Nah, setelah itu kita karena mau ada persamaan linearnya, kita pilih dulu, kemudian kita geserkan supaya angkanya lebih terlihat ya. Di sini tuh kita dapat di 0,998. Ini udah bagus ya karena sudah mendekati 1 di 0,99. Nah, terus
Ini tuh aku ada yang kelupaan ya, kenapa dari 4 sampai 9? Karena kan di sini tuh tentang BET tuh kita tahu dari 0,05 sampai 0,30. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dari 10 tuh udah di 0,32. Itu tuh berarti sudah melebihi. Jadi dari 10 ke sana tuh sudah melebihi. Terus ini juga dia kan dari 0,01. Berarti dia tuh kecil gitu, masih di bawah. Sedangkan yang 4 ini tuh udah di 0,09. Jadi udah di atas 0,05. Makanya kita pakai rentangnya tuh dari 0,4 sampai dari 4 sampai 9 rentangnya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kan kita udah mendapatkan hasilnya ya. Sekarang kita akan mengisi si parameter-parameternya. Di sini yang pertama itu ada slope. Nah, untuk mencari nilai slope ini kita tinggal masukin kayak biasa sama dengan terus slope. Terus kita masukin data yang dari ini yang buat sumbu Y. Dan yang paper P0. Nah, ini untuk slope-nya. Kemudian untuk C-nya ini intercept sama ya, kita tinggal masukin juga yang XY-nya ini. Kemudian di sini ada XM. Kita masukkan rumus untuk SM ini tuh sama dengan 1 dibagi dalam kurung yang slope. Kita tinggal klik aja. Yang slope ditambah yang intercept. Kemudian di enter. Nah, ini kita mendapatkan hasil di 24,04. Nah, kita bisa lihat di sini di data yang sudah didapatkan nih. Ini tuh untuk SM-nya itu di 24,04. Jadi datanya itu sudah sama yang kita hitung sama data dari database rangkumannya. Kemudian di sini ada NA. NA mah rumusnya sama kayak biasa aja. Di 6,022 dikali 10 dipangkatkan 23. Oh ya, ini dia aku pakai titik ya, jadi bisa dicek aja titik atau koma. Kemudian di sini ada S-nya itu 0,162 dan V-nya itu 22,414 titik ya, itu harusnya bukan koma. Nah, ini kenapa sih dia 0,162? Ini juga kita dapat dari database yang dikasih ya. Dia itu, nah ini di 0,162. Nah, ini juga 22,414. Nah, kemudian untuk mencari S totalnya itu kita harus konversikan terlebih dahulu. Jadi ini kita ubah dari cm ke meter. Tinggal dikali aja 10 pangkat minus 6. Oke. Kemudian ini untuk ininya. Ini kan sama aja ya, per mol. Ini kenapa disalin juga, karena nanti supaya menghitung S totalnya tuh lebih kelihatan, lebih rapi aja. Kita tinggal salin karena gak ada perubahan satuan. Kemudian yang ini juga kita ubah dulu ke dalam meter. Jadi kita ubah samain semuanya dalam satuan meter. Ini kita kali 10 pangkat minus 18 karena dari nanometer ke meter.
Kemudian ini yang terakhir, kita kalikan dengan pangkat min 3. Nah ini ya, tadi itu ada kesalahan titik ya, ini yang benernya. Nah setelah kita mendapatkan hasil ini semuanya, kita tinggal menghitung luas totalnya. Kita tinggal kalikan, kemudian dibagi dengan volumenya. Nah ini kita mendapatkan hasil 104,6. Kita cek di sini hasilnya itu, nah ini di 104,66. Nah karena hasilnya sudah sama ya, cuman beda di akhirnya, di sini 64, di datanya itu 66, tapi sudah sama di 104,6. Jadi hasil yang kita dapatkan itu sudah sesuai. Mungkin sekian, terima kasih.